Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali di dalam pembelajaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bertemu untuk belajar firman-Mu, tapi kami sadar akan keterbatasan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 15 Juni 2021, kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Judulnya adalah Hanya Seorang Anak Janda. Hanya Seorang Anak Janda. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang ada di benak orang-orang pada umumnya? Kira-kira apa yang ada di benak orang pada umumnya ketika mendengar sebutan anak seorang janda? Biasanya ya, orang akan berpikir bahwa anak itu adalah anak yang sederhana atau bahkan miskin. Sederhana atau bahkan miskin. Tak mampu berbuat banyak. Ya, mungkin saja secara pendidikan tidak tinggi. Dan banyak hal yang rendah-rendah. Biasanya orang berpikirkan seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi itu tidak selamanya seperti itu tentunya. Kita lihat seorang pribadi di dalam Alkitab yang berbeda dengan kepikiran banyak orang, dengan pemahaman banyak orang, berbeda. Kita baca ayatnya, 1 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian. Dia adalah seorang anak janda dari suku Naftali. Sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Kita akan melihat 3 hal berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama, mengenai keberadaan orang ini. Mengenai keberadaan seorang anak janda ini. Kita lihat. Namanya adalah Hiram. Baca ayat yang ke-13 ya. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Namanya Hiram. Dalam bahasa Ibrani itu ya Hiram. Hiram. Itu ada 2 pengertian dari nama itu. Yang pertama, keagungan hidup. Yang kedua, perusak. Saya yakin bahwa sepertinya sifat yang pertamalah yang melekat di dalam diri Hiram ini. Keagungan hidup. Saya yakin ini bukan seorang perusak. Dari satu ayat ini saja kita bisa menebak lah ya. Bisa menebak bahwa Hiram adalah keagungan hidup. Dan dijelaskan bahwa dia anak seorang janda. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau di ayat ini itu seorang janda dari suku Naftali. Tapi kalau di dalam 2 Tawarik pasal 2 ayat 14 itu janda dari suku Dan. Ini mana yang benar ya? Mana yang benar? Begini. Ini lebih tepatnya adalah janda dari kota Dan yang berasal dari suku Naftali, begitu. Jadi sukunya Naftali tapi berada di Dan, di kota Dan, seperti itu, ya, seperti itu.
Ini lebih tepatnya. Jadi anak seorang janda, yaitu janda yang berasal dari Dan, yang berasal dari suku Naftali. Ayahnya siapa? Dikatakan di sana sedang ayahnya orang Tirus. Ini juga harus diperjelas. Sebetulnya secara tepat ini bukan asli Tirus, bukan. Ayahnya bukan asli Tirus, tetapi tinggal di Tirus sudah sangat lama. Jadi dia bukan orang Tirus. Tirus dan juga Sidon itu adalah dua tempat, dua daerah yang banyak orang asingnya. Tetapi ini tidak menunjuk kepada orang asing, ya. Ini ayah, ya, ayah yang juga berasal dari Israel. Tetapi lama tinggal di Tirus, lama tinggal di Tirus, maka disebut sebagai orang Tirus. Tuhan Yesus itu kan asli Bethlehem, tetapi kan dia tinggalnya di Nazaret, maka disebut sebagai orang Nazaret. Ya seperti itulah. Ya seperti itulah. Jadi tidak asli Tirus, tetapi karena tinggal lama di Tirus, jadi ya disebut sebagai orang Tirus. Bapak Ibu orang Jakarta, misalkan Bapak Ibu orang Jakarta, tapi benar enggak? Asli Jakarta enggak? Ya, seperti itulah ya. Ada yang dari Jawa menetap lama di Jakarta, sangat lama, bahkan dari kecil sudah di Jakarta sampai dewasa, sampai usia tua di Jakarta, disebut orang Jakarta padahal asli Jawa. Misalkan seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi ini ayahnya itu bukan asli Tirus tapi tinggal di Tirus sangat lama, maka disebut sebagai orang Tirus. Tapi intinya keberadaan orang ini, keberadaan Hiram ini adalah keberadaan orang yang sangat bersahaja, orang yang sederhana, bukan orang yang kaya, bukan orang yang berjabatan, bukan, tetapi dia sederhana. Ya, jadi kita lihat yang pertama keberadaan orang ini yaitu Hiram adalah orang yang sederhana. Yang kedua, yang dia punya, yang Hiram punya. Apa yang Hiram punya? Di situ dikatakan ia penuh dengan keahlian. Nah, yang pertama keahlian. Keahlian di dalam bahasa Ibrani itu hokmah. Hokmah. Itu bisa diterjemahkan wisdom, ya, hikmat. Tapi juga bisa diterjemahkan skillful, yaitu keterampilan. Jadi yang Hiram punya, yang orang ini punya, itu adalah hikmat dan keterampilan. Luar biasa ya. Ini orang sederhana, tetapi dia punya hikmat dan punya keterampilan. Kemudian selanjutnya dikatakan pengertian. Pengertian. Hiram mempunyai pengertian. Pengertian di dalam bahasa Ibrani itu tafun ya, atau tefunah ya, dibaca tafun atau tefunah. Itu di sini artinya kecerdasan. Luar biasa Bapak Ibu. Orang yang sederhana, orang yang hidupnya bersahaja, itu punya hikmat, punya keterampilan, dan punya kecerdasan. Masih ada. Perhatikan. Nih, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Pengetahuan untuk bertindak, istilahnya begitu. Pengetahuan di dalam bahasa Ibrani itu da'at. Itu ya ilmu pengetahuan lah. Tetapi ilmu pengetahuan, knowledge. Tapi ilmu pengetahuan untuk praktek gitu ya, untuk praktek. Ya, mungkin saya bisa kasih contoh, misalkan anak-anak kita STM misalkan ya. Anak-anak kita STM, dia punya pengetahuan terhadap sebuah mesin. Dan dia bisa praktek itu. Bisa praktek, membongkar mesin dan memasang lagi. Bisa, lah seperti itu. Ini Hiram seperti itu. Dalam hal tembaga. Ini dalam hal tembaga. Kan tadi dikatakan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga.
Dalam kaitannya dengan tembaga, Hiram punya pengetahuan, knowledge bagaimana ya memperlakukan tembaga ini, membuat jadi apa gitu. Itu Hiram udah ahlinya dah, udah tahu, udah mengerti. Jadi pengetahuan sekaligus untuk dipraktekkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itulah Hiram. Itulah orang ini. Itulah anak seorang janda ini. Luar biasa. Dia punya hikmat, punya keterampilan, punya kecerdasan, punya pengetahuan untuk dipraktekkan. Ini benar-benar sebetulnya orang yang mumpuni, yang punya kapasitas. Oleh sebab itu dia layak. Oleh sebab itu dia layak untuk dipanggil oleh Salomo untuk bekerja, untuk membuat sebuah luar biasa, bangunan yang luar biasa. Nanti kita lihat selanjutnya kalau Bapak Ibu perhatikan, ini berkaitan dengan bait suci ya. Luar biasa, benda-benda bait suci dia bisa kerjakan. Dia punya kapasitas itu. Makanya dia layak dipanggil Salomo untuk melakukan itu. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama kita lihat keberadaan si Hiram orang ini, yang kedua kita lihat yang dia punya, yang ketiga kita lihat yang dia lakukan. Ayat itu dikatakan, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Melakukan segala pekerjaan itu. Yang dimaksud segala pekerjaan ini bukan semua pekerjaan, bukan. Tetapi ada batasnya. Tadi kan dikatakan berkaitan dengan tembaga. Jadi dia luar biasa di dalam perkara tembaga. Dia orangnya lah, kalau bisa disebut. Dia orangnya lah. Kapasitasnya ada. Itu Hiram. Tetapi tetap ada batasnya. Tetap ada batasnya. Kan batasnya sebatas logam atau tembaga, bukan kayu. Kalau dia perkara kayu sepertinya, ya ayat ini tidak mengatakan, tapi bukan bagiannya. Ya bisa, tapi pasti sedikit. Bukan masalah batu bata, bukan masalah ya apa yang digunakan mungkin pasir atau apa. Bukan masalah itu. Dia fokus kepada tembaga atau logam. Jadi keahliannya sangat luar biasa itu memang tetap ada batasnya. Dan menarik bahwa dia melakukan itu untuk raja. Lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja, bukan bagi dirinya sendiri. Bukan bagi dirinya sendiri, tapi bagi raja. Jadi perhatikan, hanya seorang janda. Keberadaan orang ini yang namanya Hiram adalah orang yang bersahaja, sederhana, tetapi dia punya keterampilan, punya hikmat, punya kecerdasan, punya pengetahuan untuk mempraktekkan, dan dia melakukan segala pekerjaan yang berkaitan dengan keahliannya, yaitu berkaitan dengan masalah tembaga. Dan dia lakukan bukan untuk diri sendiri. Hanya seorang anak janda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita lihat dan terapkan dalam hidup kita? Yang pertama, dari satu sisi, jangan remehkan anak seorang janda. Atau secara umum jangan remehkan orang-orang yang bersahaja. Orang-orang yang sederhana. Jangan remehkan. Bapak Ibu, kita tidak tahu di dalam diri orang-orang yang seperti itu. Bisa jadi luar biasa, punya keterampilan, cerdas, punya pengetahuan, punya hikmat. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan sekali-kali meremehkan orang-orang yang seperti itu. Jangan meremehkan orang yang bersahaja, yang sederhana, yang hanya seorang anak dari janda. Jangan remehkan itu. Yang kedua, itu di sisi lainnya, di sisi sebaliknya.
andai kata orang itu adalah kita, orang yang sederhana itu adalah kita. Kita hanya anak seorang janda yang hidupnya bersahaja sederhana. Atau bahkan kurang miskin begitu ya. Jangan takut. Jangan putus asa. Jangan menyesal. Tuhan sanggup untuk memberikan keterampilan kepada Anda. Tuhan sanggup memberikan pengetahuan kepada Anda. Tuhan sanggup memberikan hikmat kepada Anda. Tuhan sanggup memberikan kecerdasan kepada Anda. Jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Tapi tetap semangat berjuang. Pasti suatu kali kita akan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan di dalam pelayanan. Suatu kali kita bisa dipakai untuk pekerjaan itu. Tetapi seandainya sudah dipakai, kita yang sederhana sudah dipakai, kita yang bersahaja sudah dipakai untuk melakukan pekerjaan besar, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ingat, jangan sombong. Ada batasnya. Ada batasnya. WL, saya ya pernah berbincang-bincang dengan istri saya. Ini orang ini sebetulnya ini punya ya luar biasa jika jadi WL gitu ya. Jika jadi WL, pembawaannya itu enak banget gitu ya. Membawa jemaat itu tuh luar biasa. Menurut saya seperti itu. Saya yakin karunia-Nya itu. Tapi jangan paksakan di tempat lain. Jangan paksakan di bagian lain, akan sulit. Ada batasnya, ada batasnya. Kalau saya jadi WL mungkin ya agak gimana begitu ya. Kalau di persekutuan komisi pria ya oke lah gitu, sedikit orangnya jadi WL, tapi tetap kurang baik, tetap kurang membawa suasana yang seperti apa begitu ya. Tapi kalau saya disuruh untuk mengajar, nah itu bagian saya. Jadi ada batasnya. Maka jangan sombong. Kita ini ada batasnya. Tetapi juga jangan putus asa. Keahlian yang kita punya itu datangnya daripada Tuhan. Maka kembangkan itu. Kita akan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Di tempat kerja juga demikian. Ya, yang bagian administrasi ya kerjakan dengan baik. Yang penulis ya kerjakan dengan baik. Yang sales juga kerjakan dengan baik. Masing-masing ada batasnya. Tetapi itu keahlian yang Tuhan berikan. Kerjakan dengan maksimal. Maka akan ditambahkan kepercayaan-kepercayaan yang lebih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sekali lagi, jangan remehkan orang yang sederhana. Sekalipun dia adalah seorang anak janda. Dan bagi kita, jikalau mengalami atau kita dalam posisi sebagai orang yang sederhana itu, jangan putus asa. Tuhan sanggup memberikan keahlian. Dan ketika keahlian itu kita serahkan kepada Tuhan, kita kerjakan, maka bisa menjadi orang yang mumpuni. Menjadi orang yang jadi berkat bagi banyak orang. Cuma jangan sombong jikalau sudah dipakai oleh Tuhan melalui keahlian, keterampilan, hikmat, kecerdasan, pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan sombong, muliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur karena Roh Kudus sudah menolong kami untuk mengetahuinya. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa